Uhibbu Arabiyun li salasin, cintailah bahasa Arab. Kalau berbicara nggak usah pakai bahasa Arab. Lu bukat lu gimana sih? Ngaco nih orang nanya Tuhannya bicara pakai bahasa apa? Saya bilang bahasa Arab. Saya bilang dalilnya nggak bisa. Lo sekarang Yehezkiel 4:12 apa pendapatmu? Roti jelai. Balik. Saya baru nanya satu nih. Kamu udah nanya lebih dari 6. Yehezkiel 4 nomor 12. Bang, nggak usah pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Indonesia. Saya pakai bahasa Indonesia. Kitabmu mana ada bahasa Arab? Yehezkiel 4:12. Apa rasa rotinya? Saya nggak mau nanya hasil panggang apa, cara manggangnya enggak, rasa rotinya gimana? Satu aja nggak bisa jawab. Udah Mbak Natalia aja lah. Nih kalau sama Mbak Natalia lebih ini. Assalamualaikum Mbak Natalia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Natalia, lanjut. kan belum dijawab. Bagaimana rasa roti di Yehezkiel 4:12? Ya pastinya ya kayak ada tai-tainya gitulah, gimana sih? Ya, silakan Bang Manang. Bang, Bang. Agak. Kira-kira kalau misalnya kotoran manusia itu dibakar, bisa jadi murni nggak? Tapi itu dia memurnikan segala loh. Alah, kamu aja baru tahu ayatnya kok. Udah tuh sama Mbak Natalia aja, saya males lah. Oh berarti Bang Lagang mau makan tai dong. Udah ini yang digedein udah Natalia. Nah, kalau makan tai itu itu cuma dibakar. Terus Ya, Itu kan, apa, jadi Bang? kalau uapnya itu dia langsung merasa tai. Ya coba apa rasanya. Saya kasih tahu, saya hidup di kampung Bondowoso, itu biasanya nih pupnya apa sapi itu dikumpulin, dikeringin, kemudian dicampur kayu buat bahan bakar. Cuman di atasnya ada penggorengan. Itu pun yang digoreng rada bau sapi. Saya kasih tahu. Sebab saya orang sana dan saya juga makan itu masakannya. Jadi dibakar pakai pupnya sapi dicampur kayu, itu masih bau asam-asam gimana. Nah sekarang pertanyaan saya, Lucu lah soal dia makanan. Tuhan saja kalau kita mau protes ada kekurangan. oi, saya ngasih data, nggak asumsi, apa namanya, jalan sendiri. Nah sekarang pertanyaannya, Yehezkiel 4:12, roti itu dipanggangnya tidak di atas tidak ada pemanggang, tetapi langsung kena api atau kena panas. Bagaimana baunya? Sedangkan saya aja tuh waktu itu makan makanan yang dimasak, dibakar pakai pupnya sapi yang kering, itu pakai tempayan gitu loh. Di atasnya kayak tumis kangkung atau apa, baunya asam-asam dikit. Serius, saya kagak bohong. Puasa ngapain saya bohong? Nah, saya nggak pernah bohong. Tanya nih di Komal ini, pernah nggak saya ngebohong? Siapa yang pernah saya bohongin? Ayo, Heri. Udah jangan curhat kok. Ini kembali ke tema perkotoran, pertai-taian, tai. Itu tanyaannya. Ya Mbak Natalia, udah ditanya Mbak Natalia. Iya, dia kan katanya itu cuma dibakar. Apakah masih ada rasa keutuhan tai-tai? Iya. Aduh, gimana ya? Kalau langsung dilemparin ke muka gimana? Kalau langsung dilemparin ke muka? Dilemparin ke muka udah pernah belum? Ada juga loh resepnya, mungkin buat facial mungkin ya. Kalau tadi kan buat makanan, mungkin buat facial Pak, kalau Bapak mukanya mau dirawat. Kamu bukan bawa keimanan. Kalian cuma picik. Picik aja menekankan sebuah kata-kata yang nggak masuk di akal. Gimana? Sorry noise. Kalian itu cuma pikiran picik. Oh picik, jadi kalau facial pakai tai Ya. itu picik ya Pak ya? Kamu nggak tahu Oke. sejarah. Saya nggak Jadi tahu. percuma, saya Saya masuk kan ke dulu India. saya kan nggak tahu ya Pak ya. Saya nggak Jadi bisa, saya tuh taunya. saya nggak bisa loh. Kenapa Kalau daerah nggak saya bisa? toleransi itu Nggak tinggi. bisa kalau mukanya dilempar pakai kotoran, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah iya. Nggak bisa. Ini siapa nih Itu yang di lempar? Al-Quran saja. Kok Nanti Al-Quran Muhammad yang lempar? terima wahyu, mimpi. Batu Mimpi dia. Tuhan nggak datang langsung. Aduh. Ini kenapa sih Pak? Kita lagi Percaya ngomongin nggak kalian kalau kalian buka di Al-Quran? Pak. Bapak tahu nggak sih Pak? Ini nggak usah ke Al-Quran Malaikat lah Jibril Pak. saja. Pak di Al-Quran Jibril nggak saja pernah ketemu ada Muhammad itu resep dia resep cuma bikin mimpi. roti pakai tai itu Mimpi. nggak ada ya Pak ya.
Terus tadi apa tadi? Facial. Tunggu ya. Yang resep roti tai saya tunjukin dulu yang resep tai tadi ya. Resep roti. Ketemu Muhammad saja itu dia mimpi. Ini kenapa sih, Pak? Kenapa Kalian sih, Pak? terlalu picik. Oh, kalau bikin roti pakai tai dibakar-bakar di atas tai picik. Kalau mau facial pakai kotoran juga gimana, Pak? Nih, sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu. Yakni kotoran-kotoran dari hari-hari rayamu, korban dari hari rayamu. Dan orang menyeret kamu ke kotoran itu. Waduh, kotoran loh ini, Pak. Coba kita lihat terjemahan lain sih, mungkin ada yang lebih gampang di mengerti gitu ya. Aduh, tai. Nih, mencampakkan kepada mukamu tai. Aduh, nih mukanya mau diapain, Pak? Ini Tuhan yang ngomong loh, Pak. Lihat ayat sebelumnya ya, Pak ya. Coba kamu buka di Al-Quran. Muhammad ketemu sama Jibril di mana? Kok nggak nyambung Itu sih, mimpi. Pak? Aduh, kok nggak nyambung sih, Pak? Bapak Coba ini kok gimana Muhammad sih? buka. Muhammad ketemu sama Jibril itu apa itu dia? Jelas Pak. mimpi. Bapak kenapa sih kok panik? Padahal ini saya tunjukin resep-resep leluhur dari Bible-nya Bapak. Jangan gitulah, Pak. Jangan marah. Kamu cuma buka Alkitab. Coba kamu buka Al-Quran kamu saja, keimanan kamu. Buka di Al-Quran saja. Iya, Pak. Muhammad Kalau ketemu Jibril itu mimpi. Pak, bicara yang nyambung dari tadi siapa sih yang ngomongin malaikat Iya, coba buka Jibril? Al-Quran kamu. Enggak, Kamu tadi itu siapa yang bahas kamu buka malaikat Alkitab itu haram Jibril? loh. Haram loh bahas sama kamu. Haram katanya, ini nggak Muhammad ada kira- babinya, nggak ada babinya Iya. ini. Iya, Ini kamu nggak ada buka babi, Alkitab ini aku itu. pegang nih nggak ada babinya, nggak mengandung lemak babi, hal-hal aja mau baca. Gimana sih? Iya, kamu buka Alkitab itu di Al-Quran kamu bilang haram. Coba kamu buka yang Al-Quran kamu. Apa iman sih kamu. orang kok fitnah Coba aja kok sih? Muhammad buka. Pak, mending Bapak baca dulu Muhammad itu dia ketemu resep Jibril itu leluhur cuma yang mimpi. ada di Bible Bapak. Nggak usah kejang gitu lah, Pak. Nggak usah emosi, nggak usah tantrum. Iya bener, nggak usah tantrum ya, Pak ya. Ini kita lagi bahas resep-resep yang ada di Bible Bapak. Jadi Bapak nggak usah kejang-kejang, nggak usah panik, nggak usah nangis gitu loh. Siapa Ini. yang panik? Dari yang keduanya ya, ini Tuhannya loh ini. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan membuatmu berkat-berkatmu menjadi kutuk, dan aku telah membuatnya menjadi kutuk. Sebab kamu ini tidak memperhatikan. Nah, apa yang dikasih? Disuruh facial, Pak. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu. Aduh. Ini rasanya gimana, Pak? Makanya itu saya bilang, kalau di agama Islam ini dia, kalau bagi orang di agama Kristen, bagi kita di agama Kristen, agama Islam itu dia pengikut setan semua. Jadi nggak bisa kita Kok membantah. curhat sih, Pak? Bapak Karena- kalau mau iya. bentar, siapa Nggak curhat. siapa pengikut setan, Pak? Pak, coba Bapak review Kalau lagi, Islam Pak ya. itu dia Review pengikut setan, itu menurut Bible Bapak. Bible. Ada manusia. Anam. Ya udah, selesai ngomong dulu Itu deh. setan. Anam. Ya udah, Pak. Bapak review deh, Pak. Ingat-ingat, Pak. Manusia yang namanya Yesus, bule yang ganteng itu, Pak. Yang rambutnya gondrong itu ganteng, Pak. Dia pernah ngikut sama iblis, dibawa. Dibawa. Lah kok Bapak nyembah dia, Pak? Aduh. Waduh, gak bahaya tak korek. Itu dia ikut iblis dulu, dia dibawa sama iblis. Ngikut dia, kebawa dia. Dibawa, Pak. Udah, fokus, Pak. Makanya jangan macam-macam, Pak. Mending ini Bapak nih Kalau dari Bible mengatakan agama Muslim itu dia pengikut setan. Ngapain orang bisa percaya? Kenapa sih nih orang nggak nyambung ya? Tadi dibahasin tema tai. Bukan nggak nyambung. Kita nggak bisa bantah sama kamu. Udah Karena gitu itu dia kalau di dibacain. Alkitab kita. Tuhannya dia Muslim ngasih itu pengikut setan. Anam. Jadi nggak bisa kita nyambung sama kamu. Siapa juga yang mau kamu nyambung sama aku nyambung sama kamu? Lu siapa? Nyambung diskusi dong, Pak. Makanya itu Nyambung dia. diskusi. Kalau saya mau nyambung, siapa seiman, juga yang mau itu baru nyambung. Siapa yang minta kamu nyambung dengan Al-Quran saya? saja kamu baca, kamu Saya nggak minta tahu kamu sama sekali nyambung. baca Al-Quran. Oh, asal bacot memang oten, asal fitnah memang oten. Ya. Itu salah satu Naik syaratnya. haji ya. saja,
Naik haji saja. Pak, nggak usah naik haji bisa naik dulu, haji. Pak. Nggak usah naik haji Tapi dulu. kalau jadi pendeta harus sekolah. Aduh Pak, nggak usah naik haji dulu, Pak. Bapak ini gimana sih? Ini loh Naik Pak, haji nggak bisa baca. Nggak bisa naik dinaikin, haji. roti Bisa naik dinaikin di haji, atas tai yang penting dulu punya dibahas uang. kok. Bahas naik haji. Tahu Ini nggak? roti Jadi loh Pak. apa yang diajarkan Roti loh, kepada Pak. umatnya Roti itu dia jelai. orang-orang yang bersekolah Roti jelai ini dari Pak. naik haji. Dibahas dinaikin di atas kotoran kok bahas naik haji. Gimana sih Bapak ini? Beserak Bapak ini. Beserak guys, beserak guys. Kalau nggak sekolah, nggak tahu baca bisa naik haji. Nah, setelah dia balik, kita lagi bahas mengajarkan umatnya itu dia makanan tidak ada roti pendidikan sama jelai sekali. itu di atas tahi Pak, naik di atas tahi bukan naik Apa haji. yang dia kasih ke umatnya Naik di atas kalau dia nggak bisa tahi bahasa yang saja? Kita bahas Pak, gimana sih Pak? Bahasa Indonesia saja nggak bisa baca, apalagi bahasa Arab. Aduh. Apa sih Bapak nih? Kenapa sih dia gejala awalnya gimana sih Pak? Gejala awalnya Bapak gimana Pak? Mau saya cek kesehatan, gejala Tadi awalnya ada gimana? bintik-bintik di lehernya tadi, bintik-bintik merah. Bintik-bintik merah tadi lehernya habis makan babi katanya. bintik-bintik merah. Apa yang kalian utamakan di dalam Al-Quran itu dia? Orang saja nggak tahu, nggak sekolah bisa naik haji loh. Itu teman saya sekarang Iya bisa naik Pak, haji. memang Pak nggak Sekarang sekolah dia bisa belajarkan naik kepada haji umatnya memang. apa? Yang saya heran Buta kenapa huruf. sih roti bisa naik di atas kotoran manusia terus dimakan? Itu yang saya bingung Pak. Soal sekolah pendidikan itu hanya Kau keberuntungan. bilang kami buta huruf. Hanya Sebentar, Kalau orang naik sebentar, haji, Mbak Natali. teman saya nggak bisa Ku tanya baca sama loh. kau bilang kami buta huruf. Ya, kau bilang kami buta huruf ya. Teman Huruf saya huruf U, ya kata Kristen, huruf U, huruf T, huruf U, huruf S, huruf A, huruf N dibaca Tuhan. Ya buta huruf siapa? Huruf U, huruf T, huruf U, huruf S, huruf A, huruf N. Ketika disambung, digabung, dibaca Tuhan kata orang Kristen. Yang tolol siapa? kamu yang tolol, coba kamu tulis pakai bahasa Arab, kau suruh baca orang Indonesia. Kau yang tolol, utusan dibaca Tuhan, nggak nyambung otakmu. Yang buta huruf Kamu siapa? yang nyambung, goblok. Ya udah kita bahas yuk, kita Kau yang bahas nggak yuk. goblok. Sebentar. Kita bahas yuk. Coba suruh kamu Dia- baca orang Indonesia yang bahasa Arabnya itu baca. Nggak bisa baca. Ampus komentret kau. Hah? Yuk kita ini deh. Kayaknya Puas dia hatiku. lagi. Iya. Disuruh Kayaknya dia nulis tuh kan memang pakai bahasa Arab kan? lagi tantrum nih dia. Bentar kok, nggak usah diikutin dia. Nggak usah lah Arab saya diikutin. tulis tuh. Nah, dalam bahasa Arab tuh. Mau bahasa apa Yunani? Tambah Kamu besar bisa bahasa lah. Arab. Orang buta huruf saja bahasa Indonesia nggak bisa baca, apalagi bahasa Arab. Iya Pak, nggak Ngapain usah dia mau- curhat Pak, nggak usah curhat. Kamu nggak bisa baca, nggak usah curhat Pak. Kamu nggak usah curhat. Dari tadi saya di sini tunjukin data, tapi kamu nggak bisa baca. Saya tahu, nggak usah curhat di sini udah. Makanya saya sudah bilang saya salah masuk room. Saya salah masuk room loh. Oh, salah Karena masuk apa? urut. Untuk apa? Berdebat Anda sama salah kalian. orang. Kalau lihat saya tertulis Anda aku salah pengikut orang. setan. Curhat dia curhat. Kasihan dia curhat guys, dia nangis guys. Nangis. Ada aku, nggak Pak, orang buta salah bisa masuk baca urut, Bible Bu. bahasa Yunani? Ada nggak? Ada, kau coba kau cari orang buta huruf, buta picek itu bisa baca Bible, ada? Mana ada? Coba kalau orang Islam yang buta dari kecil, dari lahir, bisa dibaca Quran. Makanya kalau di Kristen Tuhan kasih bahasa-bahasa itu dia supaya ada terjemahan. Itu. Makanya kalau kita pakai bahasa Yunani, kita aslinya bahasa Yunani itu nggak bisa baca, kita pakai bahasa Indonesia diterjemahkan. Tapi kalau kamu cuma tafsiran semua, apa jalannya lurus itu dia kalau cuma tafsiran? Nggak bisa. Orang nggak ngerti kalau lain kalau tafsiran salah ini, masuk sebelah room, tafsiran ini, kenapa nggak sih, bisa Pak? lurus. Pak, kalau salah masuk room ngapain khotbah di sini? Ngapain sih Karena Pak? kamu nggak tahu khotbah. Ngapain saya khotbah? Nih Apa orang kata? oten-oten yang di bawah nggak malu nih perwakilannya kayak gini. Kalau kamu di Kristen, Nah, ini, kalau ini. dengan cuma membawa Coba typing nih, oten-oten yang di bawah nggak malu pikiran perwakilan. kamu, pikiran manusia, Nggak malu ini oten coba tuh
perwakilan Loh, kalian seperti itu. Udah di-kick ya dia ya. Wah. Padahal kalau tadi resep tradisional leluhurnya dia udah jadi, mau kusuruh dia makan tai loh. Udah keburu ya, udahlah nggak bisa dimakan lah, udahlah. Berhubung ya. Udah sini pendetanya aja ke atas lah. Jangan yang kelas-kelas kayak tadi. Jemaat bukan, ngerti enggak? Yeskiel aja baru baca. Ada pendetanya gitu, kalau enggak jemaat-jemaat pinter kayak sini naiklah. Lucu-lucu ya ampun, kok bisa lucu gitu Wah, lagi ya. sedang lucu-lucunya. Ini siapa ini? Jula Miang. Bang Jula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ingin naik aja, salam kenal. Iya bang. Iya bang. Oh iya Salam kenal sebentar. dari perbatasan Kaltim Kasir. Iya bang. Puasanya lancar ya bang ya. Alhamdulillah, insya Allah kalau sampai. Alhamdulillah. Baik bang, ini mau Alhamdulillah bang, ini mau lanjutkan diskusi dulu sama teman-teman yang Kristen ya bang ya. Izin menurunkan bang. Oke. Ya makasih abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, buat teman-teman yang lagi nonton ya di TikTok ya maupun di channel YouTube manapun, Hijrah Khadijah kembali ya guys. Jadi YouTube Hijrah Khadijah sekarang lagi live, tolong bantu ramaikan juga ya. Karena tadi penontonnya juga masih sepi sekali, rasanya mau nangis liatnya ya. Tolong dibantu ya, dibantu nonton dulu lah sebentar lah, berapa menit gitu sempetin. Terus balik lagi ke channel-channel kesayangan Anda ya, Hijrah Khadijah. Oke, terima kasih. Lanjut diskusi. Selamat pagi menjelang siang. Ya, pagi. Bangku. Boleh ngobrol sedikit sama Mbak Natali nggak? Mangga. Aduh, Boleh Mbak nggak ya? Natali, saya Islam, saya kebetulan Islam. Oh, Islam. Ya, saya Islam. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Saya boleh nanya nggak Mbak Natali? Oh, boleh nanya, boleh aja. Coba kalau dijawab belum tentu. Tanya aja nggak apa-apa. Mbak Natali udah nikah belum ya? Oh, sudah dong. Alhamdulillah udah nikah. Ya udah. Padahal saya ngefans Mbak, saya suka dengerin Mbak Natali sama Om Deddy soalnya. Om Deddy. Bener gini, mana dia perempuan nggak? Mbak Natali boleh tonton podcast aku sama Om Deddy, sama nanti tanggal 15 aku login di Close the Door. Aku ngomongin kamu loh. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Kabar Om. Kamu nih. Makasih ya Bang Dino ya. Sehat selalu. Kalau habis jodohnya kabarin aku ya Mbak Natali. Astagfirullahaladzim. Puasa weh. Kenapa omongannya begini? Suaminya tuh lebih ganteng dari saya. Oh iya dong. Kabarnya, Om. Iya dong. Enggak usah diumumin juga. Semua udah tahu kok. Iya. Enggak usah diumumin kok. Saya kipas dari sini biar omnya adem. Omnya biar adem. Aduh. Ya makasih buat semua saudara-saudaraku ya di sini ya. Sebentar, diem dulu. Makasih banyak ya buat saudara-saudaraku di sini. Masya Allah kalian semua luar biasa ya. Semoga kita semua mendapat ridho Allah. Kita semua sama-sama ketemu di jannah ya. Amin ya robbal alamin. Gini ya, kali kayaknya ada yang militan banget loh, suka banget ya. Oke, tapi hormat Pak Ustadz Ganteng, Tuhan memberkati. Salam sukses ya dalam beribadah puasa ya. Salam hormat dari saya, dari NTT Kota Kupang. Tuhan memberkati. Jangan begitu dong. Lagi bulan puasa dong. Diskusi yang santai-santai aja lah, enjoy ya.
Iya. Itu isi kita. Tapi Sip. Mbak Natali tadi ada yang ke Sembrato. Apa? Ada yang tadi ya luar biasa loh. Ya izin, ini ada Pak Leslie. Pak Leslie ini harus dilus-lus dulu, Pak Leslie. Siap gerak, hormat diberi. Saya punya bos ada di sini, host ini. Terima kasih. Saya punya bos ganteng ya, luar biasa. Tuhan memberkati dia. Wis Tuhan siapa dulu ini kagak mau saya, Tuhan yang manusia kagak mau. Ganteng lagi. Pak Leslie masih nyembah anaknya Bunda Maria berarti. Iya. Udahlah, saya kira sudahlah itu tadi. Pak Leslie begini, Pak Leslie ngobrol sama Mbak Natali, seorang Ya. mualafah kan. Dan Pak Leslie buka dulu kameranya biar enak. Silakan dibuka. Kangen saya sama Pak Leslie, udah lama nggak lihat wajah Siap, Pak Leslie yang bosku. ganteng. Siap bosku. Tapi sebentar dulu aku masih pakai BH saja nih. Astagfirullah. Sebentar aku pakai baju ini. Sebentar bosku, sebentar. Ini saya punya bos itu Ustadz ganteng, ilmunya tinggi banget, tapi low profil dan banyak ilmu yang kita dapat. Udah jangan disebut-sebut mulu, udah Bentar ya. diakui oleh dunia, udah. Itu mah juga semua udah tahu, udah nggak usah dibohongin lagi, semua udah tahu. Astagfirullah, Pak Leslie. Ayo Pak Leslie, pakai BH dulu, ayo. Kok pakai BH sih nih orang? BH dulu nih. Pak Leslie, Mbak Natali. Aduh, Ini mualaf kita yang Untung tadi sudah ada yang booking masalah tadi, tapi kita bisa booking juga nih. Oke, dibuka yuk, Bentar kita ya, mulai aku diskusinya. Kita mulai, mau dilanjut yang tadi atau pembahasan baru, silakan dibuka dulu Pak Leslie ya. Sebentar, aku pakai BH dulu biar lebih. Saya ini sini saya orang punya pakai BH Ustadz ini. dari tadi. Saya punya bos nih ya, Tuhan berkati Islam. Ya, saya orang Ya udah Kristen buruan, ini dari tadi BH mulut pas. itu sensitif itu kata itu mah. Pada sudah aja. Saudara-saudaraku, ini Harry Mantap, Horas, Pak Leslie Horas. Ya, bosku yang ganteng, Pak Ustadz. Lanjut, Mbak Natali, lanjut. Silakan jangan lanjut. Pak Leslie ini harus pelan-pelan. Tapi kalau terlalu ngeyel agak disentil sedikit. Tak lanjut, Pak Leslie. Pak Leslie ini apa? Protestan apa Katolik ini dia? Oh, saya punya Pak Ustadz tahu lah, saya Protestan ya. Itu kan. Jadi Protestan. ya ini rumah saya sendiri loh. Ini saya punya bos itu ya. Masih ganteng dulu. Saya suka banget loh. Iya. Terus kalau Pak Leslie punya Tuhan itu siapa? Pak Leslie punya Tuhan itu Saya siapa? kira sudah jelas lah. Kita berdebat tentang itu sudah ya. Saya kira sudah sering. Instruksi di rumah sedikit, saya. Pak Leslie. Instruksi sedikit. Kalau Pak Leslie mengucapkan lagi nama saya dan mengatakan Pak saya ganteng, saya kick Pak Leslie ya. Jangan diucapkan lagi, lanjut. Fokus. Orang begitulah orang rendah hati seperti itu. Tapi ya. lanjut. Fokus diskusi. Fokus. Lanjut. Diberi, Pak Ustadz, ya. Jadi saya memang ya begini ya. Ini Mbak Natalia izin ya, sebenarnya ada Pak Ustadz ya. Saya sebenarnya terus terang ya, saya memang dalam beberapa kesempatan saya sering dengan Ustadz Harun, Bapak Ustadz Tata ya. Tapi saya agak jarang untuk saya berdiskusi kalau ada perempuan yang muslim, karena ustadznya ada, imamnya ada. Jadi agak beda ya. Minta maaf ya. Bukan soal apa, saya tetap menghargai perempuan itu berarti sekali bagi kehidupan kita. Iya. Jadi- Terus intinya gimana Pak Leslie? Selama udah diskusi berkali-kali, berlama-lama diskusi, mau syahadat sekarang? Iya. Jadi Mau izin login ya, sekarang? boleh yang lain. Izin ya. Saya terus terang ya, bukan karena baru di ini ya. Di beberapa room yang lain dengan beberapa ustadz, saya sering itu ya. Saya tidak mau ketika ada ustadz, imamnya ada. Jadi prosedurnya kita harus taati ya. Intinya Iya, apa? intinya gimana sih, Pak? Mutar intinya. Pak Leslie intinya apa sih? Mau login sekarang? Mau login sekarang? Pak Leslie mau login sekarang? Tinggal kirim KTP, nanti di WA sama ke Ustadz.
Nggak apa-apa kok. Kalau Kita live kan kok kalau di gua banyak login channel ya, YouTube live tadi sekarang. tadi terlanjur bilang mana tadi dia sudah punya suami ya. Kalau kita login sekarang ya. Astagfirullahaladzim. Ini kenapa sih orang-orang ini noten-noten? Jadi ngakak kulit astaga dia. Kok jadi orang cakep Izin bosku, hormat, izin bosku. Santai-santai jangan sampai tegang-tegang terus kita tiap hari bicara tentang keimanan. Leslie itu di belakang ada bini, oi. Di belakang ada bini ngomong itu di filter kagak jelas. Diskusi fokus. Iya diskusi yang fokus lah, yang penting gitu. Saya izin ya. Tapi saya memang agak susah ya, bukan di roomnya Pak Ustadz ya, tapi di beberapa tempat dengan Ustadz Harun, dengan Ustadz Tata, Ustadz apa ya, biasanya Bang Teos ya. Saya memang agak jarang untuk berdiskusi dengan perempuan ya. Minta maaf ya. Jadi kalau ada ustadz itu secara Ya udah berarti mau diskusi sama yang lain aja, diskusi sama yang lain ya. Ya ngerti. Pasti ngucapin kayak gitu aja, Mbak. Ngucapin kayak gitu aja, muter-muternya minta ampun. Muter gimana sih? Modelnya kayak apa gitu ya? Modelnya kayak seolah-olah aku tuh ngejar-ngejar dia gitu ya. Saya pikir Udah diskusi sama yang laki-laki aja kalau gitu. Diskusi sama siapa nih? Ada Bang Dewa. Laki-laki aja. Bang Dewa mau diskusi Bang Dewa. Tetap berharga ya. Izin Mbak Natali, hormat diberi, mohon maaf. Tetap berharga ya. Tetap berharga. Udah lah Pak. Aduh banyak kali tingkahnya Bapak Leslie ini. Bang Dewa. Enggak lah, biasa. Ya. Siapa yang mau nih tuh? Hormat diberi. Ini Bang Dewa ini Pak Leslie ini. Kagak pernah nyambung dia. Bang Dewa sudah ulang-ulang loh. Sering-sering kita berhadapan loh. Kagak pernah nyambung kalau diskusi Banatwi. Nggak pernah nyambung. Kita mau diskusi apa juga percuma sama dia. Coba aja kalau tidak percaya. Izin Pak Ustadz Ganteng ya. Ini sudah Bang Dewa sudah sering ulang-ulang ya. Sudah tahu karakter. Bukan sudah tahu, bapaknya nggak pernah nyambung Pak. Kalau diskusi itu, ya. Kita mah kasihan Pak sama bapak, udah tua, jelek, kawan neraka pula lagi. Kan kita kasihan sama bapak. Pengen nyembuhin nggak bisa gitu. Sama kayak si Pipo jenisnya ini. Oh iya buat mainan aja Bang Dewa, buat hiburan. Ya. Kita berbeda tapi kita bersaudara ya. Udah nggak usah curhat. Ini Bang Datan ini saya pikir masih ABG. Udah nggak usah mikir. Imani aja, nggak usah mikir. Imani aja udah. Kalau dia Mbak tadi saya tetap bahagia, perempuan tetap tempat terhormat ya. Izin ya, saya bukan apa ya terkait prosedur ya. Ini curhat sampai buka puasa ini Nggak dia. Pak Leslie udah langsung aja ke materi deh kalau gitu. Gregetan aku dengernya. Pak Leslie udah jangan banyak tingkah. Udah Pak Leslie nggak usah banyak tingkah. Pak Leslie, Pak. Siap. Insya Allah saya nanti akan pulang kampung. Nah rumah saya itu di Kota Malang itu deket sama Mbak Natalia. Kalau Pak Leslie itu ngefan, udah traktir kita makan. Jadi ya 2 juta cukup lah ya Mbak Natalia kita makan ya. Nggak mau ngapain? Ngapain ditraktir dia makan? Oh suamiku beli dia pun bisa. Aku tidak menjanjikan uang, tapi aku beli dengan hati, itu beda dong. Aku bukan baik. Oh lo, ini kalau ngelayanin dia curhat bisa sampai buka puasa. Iya loh, udah nggak usah curhat. Pak, udahlah Pak, nggak usah kayak gitulah Pak. Beli roti. Beli roti Pak. Cari perempuan yang bisa dibeli pakai roti aja Pak. Kenapa? Nggak usah kayak gitu di sini. Bagaimana itu Pak? Bapak di Alkitab itu kenapa sih Pak kok wanita sampai dihargai cuman sepotong roti Pak? Saya kira kalau terkait itu ya di antara kita ya mungkin ada hal-hal ya mungkin saya pikir nyambung ya. Nyambung ya. Jadi nyambung lanjut Bang Dewa.
tetap bahwa perempuan itu mendapat tempat yang khusus ya. Tetap dalam soal Di dalam keimanan Bible, Pak, di dalam Bible itu, Pak. Izin ya. Kalau izin, Pak, izin, Pak. Di dalam Bible itu, Pak, namanya perempuan itu dihargai cuma sebatang roti aja, Pak. Cuma sepotong roti. Wait, jangan Ya, bilang itu di dalam sebatang loh. Bible. Batang ini kan terjemahannya macam-macam loh. Hati-hati loh. Sepotong roti, Pak, sepotong roti. Kalau sebatang tadi kan terjemahannya macam-macam loh. Hati-hati. Nyambung. Bang Dewa kalau ngomong masalah itu nyambung Bang Dewa, terusin Bang Dewa. Iya, di dalam Bible kenapa kalau misalkan toh seorang laki-laki di dalam kekristenan kalau dia mau ngejablay cukup dengan membayar sepotong roti saja, Pak. Itu di dalam Bible. Tapi itu bukan apa sebatang roti atau apa ya. Tapi yang paling utama kan dia bayar dengan Bapak, jangan sebatang lagi. Bapak ini ngelanjutin satu-satu dong. Nah, begini dulu kok begini kok. Pak Leslie dengarkan dulu saya, Pak Leslie ya. Pak Leslie, coba tarik napas dalam-dalam. I love you, Nyai. Hormat diberi. Kacau. Makasih. Bang Dewa ketemu I miss you, Nyai. Gara-gara Bang Dewa kagak jelas. Pak Leslie tarik napas dalam-dalam. Pak Leslie? Kita menikmati, santai dulu lah, santai dulu. Iya, jadi Pak Leslie coba tenangkan diri Pak Leslie. Ya, tarik napas dalam-dalam, keluarkan pelan-pelan. Iya, Bos. Ya, hilangkan segala pikiran yang ada dalam otak. Sudah hilang pikiran? Awan, tapi sekarang aku izin ya, aku isi rokok ini bisa boleh? Bisa ya? Bisa, Bang. Siap. Barakallah, Nyai. Aduh, lanjut. Pak Leslie. Ini gimana ini? Siapa yang sanggup melawan Pak Leslie? Silahkan maju ya. Saya sanggup, cuman Bang Dewa gimana? Bang Dewa udah nyerah belum? Nah, silakan. Dewa sudah 3 kali Dewa sudah 3 kali diskusi, kagak pernah nyambung. Kagak pernah nyambung. Ya. Oke. Kalau dia curhat aku kick ya. Jadi kalau tiba-tiba ngelihat dia pergi, dia hilang, itu berarti aku kick. Kalau dia curhat aku kick. Oh ya, izin pasal biar aku turun aja lah daripada harus bakal terus dulu bakal itu kan capek juga. Masa di atas cuma curhat doang? Izin ya. Oke, Pak. Izin ya, aku turun ya daripada di marah-marah terus capek juga. Enggak, Palese, aku mau nanya aja lah. Nanya. Lagi bulan puasa ya, kita diskusi yang enjoy saja, menikmati dan lain-lainnya. Nanti ada hal-hal ya kadang-kadang kita berdebat lurus, kadang-kadang ya. Udah kan? Udah selesai masalah ya. Gak usah curhat. Curhat mulu di sini.